Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malakah mungkin bagi bashar, bagi manusia untuk bisa mengikuti Allah, kecuali kalau diturunkan wahyu oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi'iznihi ma yasha' innahu aliyyun hakim. Yang kita muliakan, kita kaum bapak dan kaum ibu, sedang jemaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih banyak menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat hidup, kesehatan, dan kesempatan untuk melatih diri mengamalkan kaji, sekaligus itu sampaikan juga firman Allah sebagai pedoman bagi kita mengikuti perjalanan kita sampai lima baru kita untuk mengamalkan kaji ketika diukur dengan ayat-ayat Allah. Jalih nanti sampai di mati tingkatan kita. Kemudian kita mohon doa dan restu kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayat yang kita baca sebentar Bapak dan Ibu, surah Asy-Syura ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malakah mungkin bagi bashar, bagi manusia untuk bisa mengikuti Allah, kecuali kalau diturunkan wahyu oleh Allah atau dari balik hijab atau diutus seorang rasul, maka diwahyukan dengan izinnya Allah bagi siapa yang dikehendaki. Innahu aliyyun hakim. Allah itu maha tinggi lagi maha bijaksana. Sebelum kita uraikan firman Allah itu Bapak dan Ibu, berserah diri dulu kita kepada Allah. Baca Al-Fatihah dan sekali seorang. Harapan kita disampaikan kepada kedua orang ibu bapak kita, keluarga kita, dan juga seluruh guru kita
di silsilah sampai kepada rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga untuk diri kita, mudah-mudahan Allah bukakan hijab kita bagi seluruh jemaah-jemaah pengamal politik yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Insana kita yang berada di Palestina, umumnya kaum muslimin dan muslimat. Ila hadratin Nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hazihi sayyidina Al-Fatihah. Bapak dan Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita ingin berkalam, ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, topik berkomunikasi ibadah yang bisa sebagai media bagi kita untuk bertakalim dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ibadah sholat. Iko yang kodokona kita mendonga daripada guru-guru kita. Kita tengok dulu Bapak dan Ibu, ketika kita dipanggil untuk melaksanakan sholat, dalam kalimat hayya 'alas sholat, jawaban kita la haula wa la quwata illa billah. Ada orang yang berpendapat kepada itu, nan sholat itu tidak ada daya dan upaya kita untuk pabrik dah, kecuali kekuatan yang dari ada Allah. Jika kita nyobori melaksanakan ibadah, la haula itu dimaknai tidak ada dia kekuatan dan penolong untuk mendirikan sholat. Dia nyorah aja ke Allah katanya. Artinya bisa menjadikan jawaban itu untuk malik menghadap kepada Allah. Ketika kita bahas melalui kajian tasawuf, ternyata Bapak dan Ibu, makna dari la haula wa la quwata illa itu menghilangkan unsur-unsur diri kita, keakuan diri kita. Tengok sejarah. Sebab Rasulullah mengatakan sholat itu mi'raj bagi orang yang beriman. Kalau mi'raj berarti meninggalkan alam syahadah. Maka itu. Dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini barangkali mi'raj itu menggunakan burak. Kalau kita analisa secara logika saja Bapak dan Ibu, mana mungkin seekor binatang bisa mantan seorang pilihan Allah untuk mi'raj? Kalau binatang saja bisa, tentu biar bisa dulu kita manusia. Dimensi kita lebih tinggi daripada binatang. Digali, diungkaplah Dek Syekh Ibnu Arabi. Buruk yang digambarkan dengan seekor binatang, kaki yongkit pun saya, muka jadi muka nak gali, kan coba itu dulu yang kita coba itu gambarnya keluar dulu. Rupanya
Karena itu tuh hanya simbol yang dilukiskan oleh pelukis berkaitan dengan cerita kisah Isra dan Mi'raj. Nah sebenarnya maksud dan tujuannya bukan seperti itu. Inyo gue condo kudo, basuh kudo lah kendaraan yang tercepat ketika itu, kudo-kudo perang. Ditambah kecepatan itu untuk sampai naik ke langit yang tinggi, dia sayup. Dibuat mukunya serupa nak gadi karena mata tidak bisa berpaling dan mencolok itu kecerdasan. Dibuat kaki nyompe serupa binatang yang sebenarnya serupa kudo tapi bersayup. Nah sebenarnya jalan yang ditempuhnya itu melalui ompek langkah. Di antara rahasia itu Bapak dan Ibu, ompek langkah maksudnya itu harus menyempurnakan syariat, bertorikat, berhakikat dan bermakrifat. Ompek langkah untuk bisa as-salatu mi'rajul mu'minin. Maka Mi'raj bagi kita selaku umat bukan barangkali dari si kuat naiknya sama seperti apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, tapi nama Mi'raj adalah rohani kita. Hilang perasaan ke tubuh nan kasar, gejolak tubuh yang alui ingin berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kecil siku Bapak dan Ibu, kalaulah sholat itu mi'rajnya bagi orang yang beriman, tanya tuh kita belum pernah belum bisa. Sebab yang kita bawa baru untuk mi'raj itu bashar, makhluk biologis, unsur kebendaan, unsur jasmani tidak bisa langsung kepada Allah. Yang bisa langsung kepada Allah itu adalah unsurnya sendiri, yaitu rohani yang telah disucikan. Rohani yang telah disucikan. Di kecil mula sholat itu tampil berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanya tuh alun bisa dulu itu leh, alun terhubung, alun terkoneksi leh sholat itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab frekuensinya alun bisa sama. Contoh ikulah Bapak dan Ibu, ada frekuensinya 693. Di siku 693 IC yang menangkut sinyal di situ tetap 693. Apabila beda cilik digit beda. Ini tidak nyambung itu. Di rohani itu bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala apabila frekuensinya itu sama. Dia bisa terhubung. Bisa kalau awakku berkomunikasi dengan Allah kalau frekuensinya sama. Mencari kesamaan itulah perlunya kita kenal Burak. Sebab Buraklah yang mengantar Rasulullah berangkat, Burak yang di kita pula lah yang bisa mengantar kita untuk bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Burak yang sebenarnya? Burak yang sebenarnya itu adalah cahaya. Ini Pak Rinto dari fisikam dunia. Bara kecepatan cahaya. Pernah ya? Ya, lalu kau jualan dari copek kecepatan cahaya. Jadi kuat dipatiak kontak asik kuat 0, sekian detik. Tiba cahaya sekali. Patiak sekitar situ kan?
Pas dipatiak langsung timbul sekali, nampak cahaya menyebut sekali. Itu kecepatan cahaya. Yang buruk lebih kencang daripada itu. Makanya di barcode yang bawa kemarin kilat, seperti kilat, itu kecepatannya. Tidak ada yang bisa langsung sampai ke matahari kecuali cahaya sendiri. Itu baru matahari juga. Kan itu sumber cahaya yang paling gudang yang kita saksikan. Matahari saja tidak ada yang bisa sampai ke matahari kecuali cahaya sendiri. Apa lagi Allah? Tidak ada yang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah kecuali unsurnya sendiri. Itu unsurnya ruh. Itu unsurnya nur. Maka istilah nur itu sebenarnya penamaan. Ada yang dibagi-bagi, ada disebut dengan Nurullah, ada yang disebut Nur Muhammad, ada yang disebut Nurin ala Nur. Surah An-Nur ayat 25 kan? Yang pada intinya ada dimensi yang paling super copek di dalam diri awak. Maka ada pula yang menerjemahkan buruk yang ada di awak itu adalah pemunah. Kayak pemunah awak yang kencang. Contoh juga suka ngomong contoh ibu ada boleh tahu nada. Hitungan menit. Contoh. Bahkan kadang-kadang kabar tak semua tak perlu bicara tu tak pernah sekali itu burak kedua. Itu burak kedua. Kenapa bisa mainin Baritongan sambil duduk siku, bisa mainin Jakarta dari siku, kamu itulah pernah ke situ. Tapi coba lalu bertahu apa dari Palestina akhirnya. Dia mau nampak Palestina? Tidak. Sebab itu orang pernah ke situ. Tapi kalau sesuatu yang tak pernah diperbuat pasti sewentar. Kau kecil Allah. Maka Nabi Basyarin ayukan limahullah. Kita selaku makhluk biologis tidak akan bisa atau mengecek terhubung langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada 3 tahapan kecil Allah. Ada ilan, istisna, istilahnya. Itu yang pertama ilahnya wahyan, kecuali orang yang lagi dia Asia yang dia wahyu. Rasulullah itu manusia basah, sama aja kita makhluk biologis. Lihat surah Al-Kahfi. Basarun mislukum gitu. Ambo manusia biasa, manusia makhluk biologis yang butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh makanan, butuh seluruhnya. Itu makhluk biologis. Sama juga itu. Tapi Allah lebihkan dengan jadi wahyu. Maka orang yang dapat wahyu lah yang bisa bertakalim dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terhubung ibadahnya dengan Allah, yang mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tilka rasul faddalna ba'duhum. Rasul itu ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengecek langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat nanti surah Al-Baqarah ayat 253. Ada juga yang ditinggikan beberapa derajat. Di Rasul itu bisa langsung terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang membuat Rasul itu terhubung? Salah satunya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dari wahyu, berarti jalan pertama satu trik untuk kita. Yang diwahyu hanya Rasulullah. Lihat jalan yang kedua. Au min wara'i hijab.
di belakang tabir, di belakang hijab, di balik hijab. Aku disana. Apa yang menghijab itu dengan Allah? Tadi dah sampai. Kita bisa mandang Jakarta dari situ karena lah balik situ. Kita bisa pergi ke Batam dari situ dalam pengona kita karena kita lah balik situ. Kita bisa mengona balik tengah dalam waktu sesaat karena lah balik di situ. Untuk mengona Allah, kenapa awak tak bisa padahal awak lah balik situ? Nah dia gitu batu bersuci Allah. Adi masuk mulai dari alam roh sampai di alam rahim. Akan cila sebut fanashaduhum ala anfusihim alastum itu qalu bala. Allah berjanji awak langit cik wa Allah. Lalu apa yang menghijab kita? Tubuh kita kok yang menghijab. Wujuduka zambun, keberadaan diri awak sebagai makhluk biologis itulah yang membuat awak tidak bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka awil warai hijab ketika lapisan tubuh nan kasah iku lah tasingkuk lah hilang inyo, maka akan terhubung terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah aku kejuk biru mainan-mainan awak kedua. Selagi masih terasa dia awak baru Allah terhubung, Allah terkoneksi dengan Allah. Maka baca tu, kan itu loh. Baca harus supaya hilang perasaan ketuhanan kasar. Sehingga setiap lapisan hijab itu terbuka. Ada dua hijab itu badan itu. Dua ya. Yang pertama disebut dengan hijabnya zulumat, hijab kegelapan. Berapuluh macam hijab kegelapan itu ketiknya 70.000 yang mengambil itu untuk bertakalim dengan Allah. Bahkan bongkar yang 70.000 itu. Maka satu kali kita baca istighfar yang bisa menggetarkan hati kita, bahkan menurut ini satu tubuh kuat merasakan itu bisa membongkar sebanyak 10 hijab. Berarti kalau 70.000 hijab bagi 10 7.000. Lecon itu istighfar ada 7.000, maka bertakali dengan Allah. Oh jangan 70.000 Cina tambah yang ulang lekor tu itu soalnya kapak mendapat lagi ya sadar Nol menggahari itu dinyuas sampai ke bulan soleh kan itu. Maka ada cara yang lain. Itu cara yang lain. Ketika kita beramal di dalam khalwat, di dalam kesunyian, buatlah 70.000 zikir Allah sekali dua. Mengamalkan bismillah 70.000. Kalian tolak dia. Maka di kalian tolak contoh itu kita insuransi. Gue magori sampai isa dibongkar, dibor dadu yang menghijab tuh. Itu kan yang terhijab tuh sebenarnya topik kedudukan wahyu oleh Rasulullah, dan itulah Al-Quranul Hakim yang ada di diri awak sebenarnya yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, tapi di terhijab. Nah, tidak merasukan kita bertakalim dengan Allah adibor dan doa. Dibuat lubang. Condohan Nabi Nuh condohan Nabi Khidir melubangi kapal paling lancak. Coba itulah kira-kira
Jadi contoh sejarah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Di bor, jual di bor, yudima contoh gitu mencangku yuwana di sejadir lo cuiste. La ilaha illallah. Dia jadi jamin kini. Tarasunda. Dibor gitu. Sehingga ado bagi Allah dalam surah An-Nur ayat 35 itu di dalam palitu itu ada cahaya. Nah itu di dalam kolbu bawah itu ada sumber cahaya yang akan bisa membongkar seluruh hijab-hijab yang lain. Dibor maka ketika kita melatih zikir la ilaha illallah tidak bisa terhitung barang hijab yang tangkat. Kalau nyala menurut sepuluh tubuh itu dia kan insyaallah. Dan bahkan dalam sesaat itu bisa terbongkar 70.000-nya. Apa buktinya kan itu dong. Bisa kita buktikan ketika tidak terasu, tidak awak lain, tidak terdongan, tidak awak lain, tapi sebuah nawak tetap dia membaca. Lah hilang keakuan diri itu. Kalau kini kan lain hal yang terasu dalam di bawah tahlil panjang-panjang masih awak je membaca baru. Nah, gitu. Sehingga di awak je membaca jangan untuk mikrat dan baca kalimat saja boleh. Kalau dia musim ini ya. Kalau nak ditolong Allah kepada ibu sebentar-sebentar dia baca. Apalah kondisi kita ini. Nah, jadi latihan itu seluruh latihan-latihan yang diajar oleh guru itu sebenarnya membuka hijab yang 70.000. Itu baru poin pertama. Poin kedua adalah hijab dari cahaya. Asal yang itu pulau 70.000 pulau. Awaklah sekian lama ke surau, lah sekian kali barulah banyak guru yang didonga, lah banyak kajian dapat lah merasa sonti yang bawa hijab dari cahaya namanya. Awak alunado le dia amanah tapi lah jadi guru pulau menggurui kawan saja hijab. Maka ketika itu terjadi pandai-pandai kita bahas selalu nak bisa berbagi bukan menggurui. Jangan awaklah menikmati kawan tak cuma itu deh. Tapi diskusi aja. Nah, jadi di belakang hijab itu ada peluang kita untuk bisa bertakalin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, au yursila rasulan fayuhiya biiznihi man yasha. Di yang ketiga kita buka peluang kita sekali. Atau diutus seorang rasul. Berarti ada awak peluang. Di mana tak peluangnya? Ada utusan ke kita. Apakah ada rasul yang akan dibangkit balik? Tidak. Tapi tugas kerasulan itu tetap berjalan hingga akhir zaman. Zahirnya walaupun Nabi Muhammad telah meninggal 1400 tahun yang lampau, tapi nang kerasulan itu masih tetap ada. Andai kata kerasulan itu tidak ada Bapak dan Ibu, maka kita bila kamu. Ya kan di zaman nabi-nabi yang terdahulu diangkat Nabi Isa pada tahun 323 Masehi. Sudah itu tidak ada oleh agama. Habis terputus. Hanya sekedar
bara yang dapat keyakinan yang beda omong menghilangkan hanya seketik sekali, tapi pengembangnya tidak boleh. Dia berguna ketika itu tidak. Contohnya masih banyak yang beragama tauhid namanya, masih mengesahkan Allah, tapi tidak bisa menyembangkan. Terputus kewenangannya tugas kerasulan. Bila munculnya balik 571 Masehi, lama sampai ini. Kalau khatamul anbiya, pangkatnya Nabi Muhammad SAW, ini penutup sekalian Nabi, Sayyidul Mursalin, pembunuh sekalian Rasul, dan hakikat kerasulan itu, dan tugas kerasulan itu akan tetap ada sampai hari akhir. Siapa itu? Orang yang mewarisi keilmuan Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Apakah seluruh ulama itu jadi pewaris Nabi? Tidak. Mari itu. Ini ciri-ciri pewaris. Salah satunya joleh sanatnya sampai kaki. Dari Rasulullah terima sampai ke guru-gurunya sampai ini tercatat. Kita sobek itu dengan silsilah. Tibu di kita ini ada peluang di kita untuk bertakalim dengan Allah. Apakah kita sudah diutus ke kita seorang rasul, seorang pesuruh yang kerajanya nanti adalah untuk meletakkan nur sehingga di hati nur yang ada itu Allah agih pula oleh cahaya nurin ala nur. Apakah memang bisa seorang guru menunjukkan nur itu? Nah, kalau Yesus kita sebut kalimatnya kalimat Allah, dawainya nur Muhammad. Dinan kalimat itu sebenarnya berasal dari nur. Seluruh kita kok berasal dari nur. Nah, kata ana minallah wal alam minni. Ambo dari Allah, alamku dari ambo, santu dari Rasulullah. Apakah kita merupakan zuriat Rasulullah yang darahnya mengalir di darah kita? Tidak. Sebab tindak tasawuf habibnya keturunan Rasulullah kan itu. Tapi kita mesti menjadi keluarga Rasulullah. Apa cara ini? Kalau tidak keluarga Rasulullah, tidak sampai selawat itu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada keluarga Nabi. Saat keluarganya orang yang darahnya mengalir dari darah Rasulullah itu keluarga Nabi. Nah, itu keluarga Nabi. Timbul di itu apa yang bisa mengalir jawab. Yang pertama disebut dengan zuriat, keturunan secara biologis. Yang kedua disebut dengan nuriyat, keturunan secara rohani. Nah, keturunan secara rohani. Adam abali bashar wa ana abali ruh. Adam itu bapak sekalian tubuh, ambo adalah bapak dari sekalian roh. Berarti nuriyatnya jangan sampai tidak dulu mengalir di bawah. Darahnya jadi tidak mengalir di bawah. Nuriyatnya jangan sampai tidak mengalir di bawah. Supaya selawat itu tersampaikan wa ala ali keluarganya Muhammad. Balik-balik kalam guru. Kalimatnya kalimat Allah. Iko perlu pembuktian, bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan lah dalil itu. Tampil berzikir hati, tampil mengenal Allah dari hati. Nah, obis aduh.
yang dilatih untuk berzikir hati. Iyukah hati kita Allah menyebut nama Allah? Perlu pembuktian. Supaya jali, supaya tarasul nuriyat yang mengalir di awak melalui perantara wasilah atau provinsi sekok. Di wasilah itu provinsi. Harus ada rasul. Tarasul getaran di hati waktu menyebut kalimat. Untuk mengetahui sesuatu mencuali atau tidak sesuatu itu Bapak Ibu kadang-kadang tidak bisa melalui mata aja, tapi bisa melalui rasul. Pemekuan nan bulu pasti aku risiko itu baru pengetahuan. Sebab sadio membuat kopi pasti ada kopi, ada bulu, ada yang ini kan pengetahuan nak cerita itu. Sadio ada kopi pasti ada berbulu cerita. Tapi pembuktiannya perlu. Entah itu dia rumah satu bulu tidak. Bagaimana untuk bermakrifat dengan bulu yang di dalam? Nah itu yang pula sih. Berarti elemu dia lah jatuh ke makrifat. Nah, dia tak bawa apa ni. Ini cerita gitu. Betulkah kalimat Allah itu ada di hati wa? Pasti ada rasul. Kalau Allah menimbulkan rasul berarti sebenarnya nuriyatnya Rasulullah Allah mengalir dari itu. Maka carilah cara supaya nuriyatnya itu mengalir gawat, terhubunglah dengan provinsi-provinsi transmisi atau guru-guru sampai terhubung kepada provinsi yang sebenarnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahirnya di kita itu adalah pemunah, dan hakikatnya di situ adalah hakikat kerasulan yang kini nyolai mi'raj tapi salah jalannya. Allah mi'raj yang sempurna kepada Allah. Allah mi'rajnya Allahu Akbar. Fatihah itu pemunah ibu rumah. Itu mi'raj motor. Pokoknya ada di siku wak lain. Ini mi'raj. Lah dihilangkannya topik tubuh dan kasar wah. Itulah mi'raj motor. Tapi mi'rajnya salah alamat. Contohnya kan provinsinya 693. Nama nangkuk situ 693. Awak seteliko 695. Le nyambung juga tapi nak kaki nyambung ada. Karena lain pula. Di pemancar-pemancarnya itu banyak. Dia lain juga sebenarnya tapi salah alamat. Nah, tapi Bapak dan Ibu Allah tetap mengunci di akhir fayuhya biiznihi man yasha. Orang yang akan dapat utusan yang akan menunjukkan cara bagaimana terhubung dengan Allah itu. Nah, orang yang akan mendapatkan jalan yang contoh itu tetap adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuncinya. Jadi tak kondak itu rupu itu. Wak pasong guna kalau nyawak enggak kawan wak masuk perikat saja. Kan itu. Keluarga wak soto-soto. Orang kampung wak kabau soto. Kan itu nyawa. Tapi rupanya ada orang yang dikehendaki oleh Allah, ada yang indah. Berarti tidak ada paksaan. Walaupun inyon termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah, walaupun ia termasuk orang yang tidak dikehendaki oleh Allah, itu kan kasaronya dalam ilmu Allah. Kan tidak beda ada saya yang dikehendaki Allah, saya tidak. Karena itu dalam ilmu Allah, maka produk kita memancing.
Anak kita sampaikan ke kawan-kawan, ke keluarga, ke orang kampung. Kalau itu yang dikehendaki oleh Allah, maka umpan tule dari itu. Lamun lambe hanya tegang itu disuruh. Tapi kalau orang yang tidak dikehendaki oleh Allah, ada kebecucuan mana umpan berjuang. Hanya tidak dulu. Jadi tugas kita tetap berbagi, tetap kita menyampaikan, ikut atau tidak terserah. Tugas kita itu. Tapi tadi tugas kerasulan tidak boleh terputus. Nya tetap takbih, menyampaikan, sampaikanlah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, Dewa Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, ada dua jalan yang bisa untuk kita untuk bertakalim dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terbuka hijab, yang kedua ada utusan pewaris Rasul yang membantu kita untuk terhubungnya rohani dengan rohani Rasulullah, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua jalan. Yang sebenarnya dan dua jalan itu ini akan berhimpun menjadi satu. Kalaulah ada nanti dibukakan oleh seorang guru, maka itu jalan itu yang kita buat sebagai pembuka hijab. Dan hanya sedikit orang yang langsung dibukakan hijab oleh Allah tanpa berguru. Nanti saya tidak berguru, ada juga tidak berguru, tapi hijabnya dibukakan oleh Allah. Entah lecet dalam 1000 beda. Nah, kalau masuk ke dalam itu syukur. Nah, tapi tanda-tandanya itu tadi terhubung itu melalui rasul. Ada rasul. Nah, dia Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kita beribadah supaya bisa bertakalim dengan Allah Subhanahu wa taala, ada disebut lillah, ada disebut fillah, ada disebut billah. Ketiga tahapannya. Kalau lillah, orang yang melaksanakan ibadah atas dasar ketauhidan, tauhidnya mantap, maka inyo melaksanakan, kita contohnya kesembahyang atas dasar iman, karena orang lah dia percaya kepada Allah, nyubuhlah ibadah. Yang kedua ada fillah atas jalan Allah, atas bimbingan, ada petunjuk, itulah yang disebut dengan Islam. Di syariat itu bimbingan, petunjuk untuk melaksanakan ibadah. Tapi ada tingkatan yang ketiga, atas dasar billah dengan beserta Allah. Itu yang sebenarnya makna la haula. Yang kita baca di awal dari beserta Allah. Di mana letak kebesertaan kita dengan Allah? Tentu hubungan yang paling lokal antara seorang hamba dengan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, melalui roh, sebab itu unsur yang langsung dari Allah. Nah, termasuk kalimat yang tidak ada yang sampai kapan hari kecuali cahayanya sendiri. Tidak ada yang akan bisa berangkat untuk menyerat kecuali unsur yang ada datang dari Allah itu sendiri. Jadi ada roh. Jadi kita rasa-rasa ini, lah sekian lama kita beribadah, apakah jawaban dari ibadah yang kita kakuk tu Allah ada? Tanya si aja punya ke diri awak, buraknya lalu benar jalannya atau tidak? Bisa tidak terhubung awak dengan Allah? Buraknya ada atau tidak? Ayo.
Kalau sekedar keilmuan enggak saja awak bila berserta dengan Allah. Kebersertaan itu di mana? Nah, maka tugas itu dalam kajian tasawuf adalah masalah hati, karena itulah pemuka-pemuka untuk sampai nemburak cakot terkendali kamanya harus poin. Maka cara ibadah kita yang ditunjukkan sesuai dengan kaji yang kita warisi Bapak dan Ibu, kita bukan sekedar main makna di dalam sholat atau mengenal terjemahan setiap bacaan, tapi punya pengertian dan pemahaman. Itu cukup cik saja. Jangan lupa perhatian kita kepada topik yang telah dibukakan oleh guru. Sebab itulah awal untuk burak itu berangkit. Balik situ nyo dari Mekah, dari Baitullah. Nah, kami dari Baitullah. Nah, bolehlah dari situ nanti. Nah, itu pembuka-pembukanya. Jadi mudah-mudahan Iko bisa jadi ukuran di kita sama-sama, termasuk ambo sampai 5 baru perjalanan kita. Salah aja kita mi'raj dulu, yo berarti burak kita harus dikokang seketek. Nah, dikokang, bahkan dipason sebenarnya, dipason. Jangan kalah aja wak di cuaca, ndak itu ukurannya. Badak akan keseluruh, hujan ini. Jauh boy, apa kalau yang jauh aja pada ibu malu badan pendek sakit. Nah, ini harus dipasang. Itulah kalau kita Bapak dan Ibu sebagaimana yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita dibukakan hijab kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kokoh utusan yang telah diutus ke kita yang kita sobek dalam kajian kita Robidah, sehingga duduk di burak awak tu sesuai yang dikehendaki oleh Allah. As-salatu li zikri. Yang dikatakan Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj umat pun nanti dalam salat. Mudah-mudahan pandai bisa dia ada Allah kini mi'raj dalam salat, kembali pengonawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada harapan nanti kita pun ilaihi raji'un. Terima kasih Bapak dan Ibu, banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.